Kita semua kan pengen jadi versi diri yang lebih baik, tapi suka bingung. Mulainya dari mana sih? Nah, buku Atomic Habits dari James Clear ini punya jawaban yang jujur ada cukup mengejutkan. Dan semuanya berawal dari satu kisah dramatis yang jadi fondasi dari seluruh filosofinya. Itu kalimat pembuka di bukunya. Dan ini bukan cuma kiasan ya, ini beneran kejadian nyata yang mengubah total hidup si penulis. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Soalnya ini bukan sekedar cedera biasa. Ini momen yang mengubah segalanya, sebuah kecelakaan yang hampir aja merenggut nyawanya, dan maksa dia buat ngebangun ulang hidupnya bener-bener dari nol. Dampaknya parah banget. Bayangin, tongkat pemukul itu menghantam wajahnya dengan begitu keras sampai menyebabkan cedera-cedera yang mengancam jiwa. Dalam sekejap, dunianya langsung jungkir balik, dan pas dia sadar, dia bener-bener bingung, disorientasi total. Trauma di otaknya tuh parah banget sampai dia nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan simpel. Ditanya, tahun berapa ini? Dia jawabnya 1998, padahal waktu itu tahun 2002. Dia bahkan nggak tahu siapa presidennya saat itu. Bener-bener kehilangan pegangan. Nah, dari sinilah perjalanan panjang pemulihannya dimulai. Dan ini sama sekali bukan jalan yang gampang atau cepat. Ini perjuangan yang butuh kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Kondisinya waktu itu kritis banget. Sampai di rumah sakit, dokter nggak punya pilihan lain selain bikin dia koma buatan. Tujuannya, buat ngurangin pembengkakan di otaknya. Bahkan buat napas aja, dia harus dibantu ventilator. Kalau kita lihat lini masa pemulihannya, ini yang bikin menarik. Kecelakaan terjadi pas dia kelas 2 SMA. Setahun kemudian, dia baru bisa balik ke lapangan bisbol. 2 tahun setelahnya, dia akhirnya masuk tim universitas. Dan puncaknya, 6 tahun kemudian. Jelas banget kan, ini bukan sukses instan, butuh waktu bertahun-tahun, selangkah demi selangkah buat bangkit lagi. Tapi jangan kira semuanya langsung mulus. Pas coba masuk tim bisbol universitas, dia malah jadi satu-satunya mahasiswa tingkat 2 yang nggak lolos seleksi. Wah, itu pukulan telak banget kan? Semacam pengingat kalau perjalanannya masih panjang dan penuh halangan. Nah, justru di tengah kesulitan inilah titik baliknya terjadi. Waktu di universitas, dia nemuin sebuah strategi. Strategi yang nggak cuma ngebawa dia balik ke puncak performa, tapi juga jadi dasar dari seluruh ide Atomic Habits ini. Jadi, apa strateginya? Sebenarnya sederhana banget. Dia berhenti mikirin target-target yang gede dan kelihatannya mustahil. Gantinya, dia fokus ke perbaikan-perbaikan super kecil yang bisa dia lakukan setiap hari. Dan Atomic Habits pertamanya tuh apa aja? Coba deh lihat. Cuman ngebangun kebiasaan tidur yang baik, jaga kamar asramanya biar bersih dan rapi, angkat beban beberapa kali seminggu, sama belajar biar dapat nilai bagus. Simple banget kan? Nggak ada yang heroik. Tapi justru hal-hal kecil inilah yang jadi fondasinya. Dengan nguasain ini semua, pelan-pelan dia mulai bisa ngendalin hidupnya lagi. Dan hasilnya? Cuma dalam 6 tahun. Iya, 6 tahun. Setelah kecelakaan parah yang hampir ngerebut segalanya dari dia. Dia terpilih sebagai ESPN Academic All-America. Ini penghargaan prestisius yang cuma dikasih ke 33 pemain di seluruh negeri. Luar biasa kan? Ini bukti nyata gimana tumpukan kebiasaan-kebiasaan kecil tadi bisa membawa dia ke pencapaian yang beberapa tahun sebelumnya kayaknya mustahil banget. Oke, dari kisah inspiratif tadi, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Atomic Habits itu? Kita bedah dari namanya ya. Pertama, atomik. Kata ini punya 2 arti. Satu, artinya sesuatu yang kecil banget bagian paling dasar. Tapi di sisi lain, atom juga identik sama sumber energi yang luar biasa besar. Kecil, tapi powerful. Terus yang kedua, kebiasaan. Ya, ini rutinitas yang kita lakuin berulang-ulang, kadang tanpa mikir. Semacam sistem otomatis di hidup kita. Nah, kalau digabungin, Atomic Habits itu adalah sebuah perubahan kecil, sebuah perbaikan 1% yang jadi kayak blok bangunan buat hasil yang luar biasa. Jadi idenya adalah kebiasaan-kebiasaan kecil ini, kalau dilakuin terus-menerus, bakal menumpuk jadi sesuatu yang gede banget. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. James Clear juga ngasih kerangka kerja yang praktis banget yang bisa kita semua pakai buat ngebangun kebiasaan yang lebih baik. Yuk, kita lihat. Ini dia nih lingkaran kebiasaan 4 langkah. Jadi semua kebiasaan kita tuh ngikutin pola ini. Pertama ada petunjuk atau cue, pemicunya.
Terus muncul gairah atau craving, dorongannya. Ini yang bikin kita ngelakuin tanggapan atau respons, yaitu kebiasaannya itu sendiri. Dan terakhir kita dapat ganjaran atau reward, hadiah yang bikin otak kita mikir, wah enak nih, ulangi lagi ya. Semua kebiasaan yang baik atau yang buruk, jalanin siklus ini. Dan yang paling penting, kerangka kerja ini universal. Kisah James Clear emang ekstrim, tapi prinsip dibaliknya bisa diterapin ke kita semua. Mau itu buat karir, kesehatan, hubungan, apapun itu. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua, satu atomic habit apa yang bisa kita mulai hari ini juga, yang mungkin bisa ngasih hasil luar biasa di masa depan? Coba dipikirin.